wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel AA Guridola. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan unsur kebahasan artikel, opini, dan buku ilmiah. Jadi ada dua ya, artikel opini dan buku ilmiah. Ini sama-sama karya ilmiah, bukan karya sastra. Dan yang satu itu berisi opini dari penulis, yang satu juga adalah pemikiran, biasanya hasil penelitian dari penulis. Di pembahasan selanjutnya kita telah menyusun dan membedakan mana yang termasuk kalimat opini dan fakta yang terdapat dalam sebuah artikel. Pada pembahasan ini kita harus mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan buku ilmiah. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Yang pertama adalah adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar dapat meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Ini adverbia. Unsur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya, kemudian, dan sebagainya. Atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, agar, bertujuan untuk, dan sebagainya. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga adalah kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal yang pertama adalah aktual atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Kalau di dalam istilah milenial itu viral, sedang viral atau tren. Kemudian yang menarik adalah yang kedua adalah fenomenal. Fenomenal ini luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera atau tidak seperti biasanya. Itu namanya fenomenal. Yang ketiga, editorial. Artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Ini editorial. Kemudian yang keempat adalah imajinasi, daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan. Kemudian modalitas yang kelima, cara pembicaraan menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Mungkin pakai kata-kata barangkali, harus, dan sebagainya. Ini modalitas namanya. Selanjutnya nomor 6 adalah nukilan, yaitu kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda, namanya menukil. Selanjutnya adalah tajuk rencana, yang itu adalah karangan pokok dalam surat kabar. Kemudian
Yang selanjutnya nomor 8 adalah teks opini. Teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Kemudian keterangan aposisi, yaitu keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Artikel tadi yang sudah lewat, ini kita ada tugas ya, bagaimana mengisi format, apa yang adverbianya, konjungsinya, kemudian kosakatanya di dalam dua artikel tadi, yaitu artikel yang pertama itu yang berjudul Sastrawan Serba Bisa, yang berisi tentang Putu Wijaya ya. Kemudian artikel yang kedua itu berisi tentang cuplikan buku ilmiah yang berjudul Menguak Takbir Kekuasaan Sang Pencipta yang ditulis oleh Tauhid Nur Azhar. Nah, dari dua artikel ini kita mengisi tabel berikut ini di ini, yaitu adverbia, apa itu adverbianya, konjungsinya, kosakatanya dari dua artikel, dari dua tulisan di atas sebelumnya. Yang pertama artikel, yang kedua buku ilmiah. Mungkin itu dulu yang perlu kita pelajari hari ini. Seperti biasa, setelah selesai tabel ini silahkan dimasukkan ke Classroom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.